الشباب الفخر. Apa yang tengah dirasakan oleh rakyat Palestina selama bertahun-tahun lamanya, kini akhirnya benar-benar dirasakan oleh warga Israel juga. Serangan saling balas dari Iran dan Israel membuat sejumlah fasilitas negara, fasilitas umum, hingga hunian sipil orang Zionis terkena cipratan. Dampaknya, kepanikan menghantui pikiran mereka. Walau sudah diungsikan ke tempat yang diklaim aman, namun banyak yang masih histeris. Ketakutan yang dialami tentu sangatlah meningkatkan stres. Apalagi ini sebuah pengalaman yang sebelumnya mereka ejek kepada Gaza. Sebuah azab yang kini berbalik. Akan tetapi, keadaan perang sendiri makin memanas. Iran bahkan sempat hampir menggunakan alutsista terakhir pemusnah massal, yakni nuklir. Hal ini ada tujuan dari para petinggi Iran buat mengincar petinggi Israel. Jelas ini bisa menyebabkan perang dunia ketiga dimulai. Untung saja, Presiden Iran bisa meredakan amarah hingga nggak jadi menggunakannya. Tapi kenapa bisa Presiden Iran batal memakai nuklir? Dan bagaimana ketakutan jutaan warga Israel? Let's go kita bahas sampai akar-akarnya dalam video berikut ini. Ya, Israel lah yang memulai. Makanya, Iran kini nggak ada takut-takutnya sama sekali. Semua berawal dari Netanyahu yang menyerang ibu kota Iran, Teheran, atas dalih mencegah perbuatan nuklir yang makin banyak. Tapi apa yang terjadi? Pemukiman warga justru jadi korbannya. Kemudian para ahli, profesor hingga ilmuwan Iran juga tewas. Sesuatu yang tidak bisa diterima saja. Iran akhirnya memutuskan untuk menyerang balik. Dan di balik serangkaian serangan yang sudah lebih dari 4 hari lamanya, ternyata ada orang-orang yang diincar. Jadi inilah sebabnya Iran gak berhenti menyerang sampai detik ini, karena mereka belum mengeliminasi nama-nama dalam daftar targetnya, layaknya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta bawahan-bawahannya seperti perwira intelijen Yossi Cohen dan beberapa nama lain. Apalagi sampai sekarang, Israel juga belum berhenti menggempur wilayah ibu kota Iran. Maka dari itu, kedua negara masih belum akan berhenti sampai menemukan titik terang masing-masing. Ya, tapi bukan Zionis namanya kalau udah terpojok, pasti teriak minta tolong. Padahal pas Palestina minta tolong malah dibungkam. Di mana Netanyahu meminta sekutu untuk mencegah serangan Iran yang mulai terlalu banyak dan sudah menembus tembok pertahanan Israel. Tapi, Iran secara terbuka mengancam akan menyerang markas dan kapal militer milik negara sekutu jika membantu. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis diancam terang-terangan apabila ketiga negara tersebut terus membantu Israel dalam menangkis serangan balasan dari Teheran. Pernyataan Iran ini muncul setelah sejumlah pejabat AS dan Prancis menyatakan dukungan militer terhadap Israel. Presiden AS Donald Trump menyebut negaranya akan membantu Israel, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan membela Israel dari serangan balasan Iran. Sedangkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menekankan perlunya deeskalasi dan menyebut bahwa militer Inggris tidak memberikan bantuan langsung pada Israel. Maka dari itu, alutsista Israel mulai keluar dari rencana mereka. Netanyahu panik karena ancaman mulai datang dari berbagai arah. Pantas saja kemarin ia sempat diisukan kabur dari Israel ke Eropa. Ternyata karena fokus IDF kini terbagi menjadi dua, yakni ke Iran dan ke Gaza, yang masih terus berlanjut, membuat cadangan senjata makin hari makin menipis. Lebih dari itu, ancaman Iran sejatinya juga nggak main-main. Bahkan sang presiden Masoud Pezeshkian dikabarkan sempat di puncak kemarahan, hingga hampir saja menggunakan senjata terbesar, terakhir, dan bisa jadi pemicu sesungguhnya perang ketiga dunia, yakni pemusnahan massal nuklir.
Melansir dari Tribun News, pernyataan itu diungkap Presiden Pezeshkian saat menerima panggilan telepon dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Untung saja, dunia kini masih terselamatkan cuy, saat Presiden Iran menyatakan bahwa negaranya berjanji tidak akan menggunakan senjata nuklir dalam konflik bersenjata melawan Israel. Pembicaraan ini dilakukan di tengah was-was negara-negara di dunia mengenai potensi balasan Iran. Pasalnya, Israel menargetkan berbagai fasilitas nuklir Iran dalam operasi bertajuk Rising Lion. Dalam percakapan tersebut, Putin meminta Pezeshkian agar Iran menahan diri dari eskalasi konflik. Ia juga menyampaikan bahwa Rusia siap untuk memediasi pembicaraan guna menemukan solusi atas konflik antara Iran dan Israel. Republik Islam Iran selalu bersikeras bahwa kami tidak berusaha memperoleh senjata nuklir dan bahwa kami selalu siap untuk memberikan jaminan mengenai masalah ini kepada otoritas internasional yang kompeten, kata Pezeshkian kepada Putin dalam panggilan telepon, dikutip dari Al Jazeera. Hal ini tentu saja sempat membuat kepanikan bagi warga negara Israel yang dihuni oleh 9.700.000 jiwa lebih orang. Sekarang saja, warga Israel sedang sangat frustasi dengan serangkaian rudal Iran yang telah menghancurkan rumah mereka. Jutaan penduduk di kota Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa sedang mengungsi di beberapa penampungan yang telah disiapkan pemerintah. Ada pula yang memiliki bunker pribadi di rumahnya masing-masing demi mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, persediaan air dan bahan makanan tentu nggak bisa terus menahan mereka berdiam diri. Jika Iran masih terus membombardir, bukan tak mungkin warga Israel merasakan kelaparan layaknya orang Palestina. Bahkan saat ini saja, dalam video yang beredar, menampakkan wajah para Zionis yang banyak terjebak di terowongan atau sengaja buat melindungi diri di sana. Ratusan orang dengan mobil yang ringsek terlihat kebingungan dengan yang mereka alami. Dan yang lebih menyenangkan adalah mengaku dari seorang wanita Israel, di mana saat mengungsi pun mereka dihantui ketakutan akan kehilangan nyawa di saat kapanpun mereka hidup. Di saat makan, mandi, bahkan saat tidur di tempat perlindungan pun ternyata nggak menjamin keamanan bakal diterpa rudal Iran. Apalagi Houthi yang dari Yaman ikut membantu bikin situasi sampai saat ini serangan Iran terus diperluas demi mencapai target. Bukan hanya Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa yang terkena dampaknya, tapi makin meluas hingga Bat Yam, kota pinggiran selatan Tel Aviv ini mengalami gempuran rudal yang menyebabkan minimal 4 kematian dan puluhan cedera, termasuk penghancuran bangunan tempat tinggal. Rudal Iran juga mengenai area Rehovot dan Kiryat Ekron, termasuk serangan terhadap pusat pembelanjaan di Kiryat Ekron. Jadi jangan harap warga Israel bisa tenang selama Iran masih belum berhenti.